Oke, saya sekarang lepas tangan dulu dengan cara berbayar. Saya gratiskan semuanya gitu. Gratiskan novel saya semuanya gratis di situ kan. Ya udah, saya gratis, ternyata pas saya branding ada namanya boost, kalau di Quickku tuh boost untuk membranding novel sendiri. Itu ngeboost itu cuma 20 slot gitu setiap pagi gitu kan, jam 7.45 saya udah siap-siap gitu buat ngeboost novel. Kalau novel di boost, kita tampil di trending novel, di novel yang disarankan, dan juga novel yang terpilih gitu. Nah, itu manfaat boost yang ada di Quickku. Dan juga ketika novel kita sering dibaca, masuk trending. Itu yang kita bisa deteksi apakah novel kita sering dibaca atau enggak, itu ya di trending gitu. Tapi sampai sekarang alhamdulillah novel saya Satu Langit Dua Cerita itu memang trending tiap hari gitu. Jadi luar biasa sih kalau di situ. Pas saya gratiskan semua, rame yang baca gitu, sampai saya share-share di Facebook gitu kan, ya tergantung penulisnya yang mau mau marketingnya kayak apa, promosinya bagaimana, nge-branding dirinya bagaimana gitu. Nah, untuk di aplikasi memang begitu caranya, misalnya satu chapter dibayar 1.000 kalau memang kita pengen bayar. Misalnya kalau Kak Suhan sama Bang Rizal kan udah terkenal misalnya kan, nggak apa-apa langsung setel bayar gitu. Kalau setel bayar, nanti pengikut kan udah banyak tuh, kayak Bang Rizal sama Kak Suhan kan udah banyak penggemarnya misalnya kan, itu bisa mencapai jutaan biasanya masuknya gitu. Nah, ada lagi novel di situ yang dibeli, yang diterbitkan penerbit. Kalau di situ penerbit mayornya Bentang Pustaka di Quickku dan beberapa yang lainnya. Di sana mereka ngambil dijual secara online. Gitu, dijual secara online, bisa bayar pakai koin, langsung bayar pakai transfer gitu. Terserah kita mau bayar apa, ada transfer lewat Google Pay, ada GoPay gitu kan, ada OVO dan lain-lainnya gitu. Begitu cara finansialnya di aplikasi online. Dan sampai saat ini saya nggak mau dulu bayar-bayar karena saya butuh branding novel ini sampai mana sih, novel saya ini berkualitas apa enggak gitu. Saya mau cari itu dulu gitu. Karena banyak orang yang bilang teknik penulisan saya itu mudah berubah-ubah gitu. Dan karena sampai sekarang pun saya mencoba menulis skenario film, dan itu pun beda lagi gitu, agak gimana gitu kan. Nah, mungkin begitu Kak Subhan, bisa. Baik, terima kasih Kak Marta. Bang Rizal mau menambahkan barangkali sebelum kita buka sesi tanya jawab? Ya. Menurut saya kalau aplikasi itu kan medianya saja kan, medianya saja. Jadi kalau ada yang karya yang diklik, segmen pembacanya juga ada. Misalnya ada yang sastra, karyanya juga ada segmen pembacanya. Dan saya nggak bermasalahkan misalnya kalau misalnya di sebuah aplikasi itu pembacanya banyak yang cerita-cerita yang dewasa, itu saya pikir nggak masalah juga. Misalnya kalau dalam sisi kepenulisan, saya tetap dengan karakter kepenulisan saya. Kalau kawan-kawan baca Sali di Cabaca itu kan, Sali itu kan sama dengan Cabaca, sama dengan penerbit. Jadi karya kita dikurasi, diedit, disunting, sama seperti penerbit, ada kontrak, ada DP-nya juga, ada royalti segala macam. Nah, Sali itu lulus kurasi di Cabaca, padahal Sali tentang LGBT loh. Adegan dewasanya banyak. Nggak masalah gitu. Karena itu inti dari ceritanya kan, nggak masalah membuat cerita. Jadi kawan-kawan, kalau ada aplikasi yang segmen pembacanya ada novel-novel di aplikasi itu yang laris adalah novel-novel dewasa, ya nggak masalah gitu. Kawan-kawan boleh menulis cerita-cerita dewasa untuk kepentingan popularitas atau uang, nggak salah juga. Tapi saya tetap mempertahankan ketika di novel ini itu kan banyak pembaca milenial yang suka novel-novel dewasa, dan novel-novel dewasa di novel itu mendapat rating yang tinggi, yaitu pendapatan yang tinggi, banyak pembacanya. Tapi saya tetap dengan kepenulisan saya, dan di novel itu kalau kawan-kawan baca karya saya itu dekat-dekat ke sastra gitu, serius gitu.
Dan ternyata pembacanya sampai juga 68.000. Dan saya pikir itu sisi positifnya itu kan. Nah, di novel itu kan banyak pembaca milenial yang pembaca yang tidak punya pengalaman membaca untuk sastra serius. Dan ternyata dengan menulis di novel ini, minimal saya bisa membuat milenial itu kan mengenali membaca karya-karya sastra gitu. Itu aja. Persoalan yang banyak suka karya-karya dewasa yang adegan-adegan ke atas nggak masalah juga sebenarnya. Tidak merusak juga gitu. Kalau merusak itu ya tergantung juga. Jadi no problem aja. Kalau memang tidak mau, kalau Marta misalnya nggak mau menulis di aplikasi yang dewasa itu ya nggak masalah juga. Ada aplikasi yang LGBT yang dimiliki oleh LGBT nggak masalah juga. Terus saya menulis juga tentang LGBT di baca Sali itu LGBT gitu. Nah, itu nggak masalah juga. Ketika Sali itu saya promosikan di grup-grup orang Minang, itu habis dicaci maki saya tuh. Habis dicaci maki itu karyanya karena ini LGBT, membela LGBT di Minangkabau dan segala macamnya. Bagi saya nggak masalah. Nggak masalah. Itu kan kalau sudah masuk ke aplikasi kan sama dengan ketika karya itu sudah selesai kan dia polyinterpretable kan, multitafsir ya. Terserah aja orang menafsirkannya. Yang jelas ada pasar pembaca, kalau aplikasi itu pasar pembacanya cerita-cerita dewasa ya nggak masalah juga. Dan saya masuk ke pasar pembaca dewasa itu dengan cerita-cerita yang agak sastra, tentu diterima juga, nggak masalah juga. Ya, luar biasa Kak Marta dan Bang Rizal. Ya intinya ketika memasuki ranah aplikasi itu tanpa sekat, ya, tanpa sekat, kemudian tanpa batas ruang dan waktu. Nah, yang akan mengikat eksistensi penulis adalah yang memberi filternya adalah ya hati nurani saja nanti apakah kita mau memilih aplikasi A, B, C dan D dan seterusnya. Ya, baik sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya mau bertanya dulu kepada Kak Marta maupun Bang Rizal, dari sekian banyak aplikasi, Kak Marta milih aplikasi mana? Bang Rizal pilih yang mana? Satu kata. Satu aplikasi. Quiku. Apa? Kak Marta. Kak Marta pilih Quiku. Alasannya singkat? Apa ya? Singkat. Susah sih kalau alasannya. Kenapa milih? Karena dia soft gitu buat. Karena dia soft. Oke, kalau Bang Rizal pilih apa? Kalau saya coba baca. Coba baca. Kenapa? Singkat. Ya, karena ada kurasi di sana. Itu sama ada kurasi. Ya. Kalau di Quiku juga ada kurasi sih, sampai lama ya, sampai bulan-bulan. Oh, gitu. di Quiku juga ada kurasi ya. Nggak bermasalah gitu kan. Baik. Ya, nanti kita masuk ke Quiku juga. Nah, itu loh Bang. Karena penggemar Bang Rizal ada loh di Quiku. Dia nyampein salam. Iya. Ya, salam limpapeh katanya. Oke, terima kasih Kak Marta dan Bang Rizal. Dan ya, sama-sama. Di ruang kelas ini ada yang Quiku, Cabaca, Wattpad dan lain sebagainya ya. Nanti silakan mempertahankan aplikasinya masing-masing ya, membela aplikasinya masing-masing. Tapi intinya dari kelas malam hari ini kita ingin berbagi kepada teman-teman sekalian bahwa media kepenulisan itu berubah seiring perkembangan zaman karena kita masuk ke ranah teknologi. Mau tidak mau penulis harus masuk ke ranah itu. Kalau tidak masuk ke ranah itu ya lambat laun kita akan ditinggalkan oleh zaman. Ya, orang tidak akan lagi membaca buku cetak pada mungkin 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, dan orang sudah beralih ke media digital, walaupun pendapat itu belum tentu 100% benar. Baik, kita buka sesi tanya-jawab. Sebelum kita bacakan beberapa pertanyaan di kolom chat, ya, mungkin ada yang mau berbicara, saya lebih senang teman-teman bertanya, berbicara seperti ini karena seorang penulis dia tidak hanya mahir berkata-kata dengan tulisan, tapi dia juga mampu berucap dengan lisan karena di situ intelektualnya diuji ya. Oke, silakan menunjuk tangan. Silakan. Oke, ada Bang Yaya satu. Siapa lagi? Silakan.
Oke, Bang Yahya dulu mungkin barangkali. Silakan diaktifkan mic. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Subhan Ya. atas kesempatan dan juga kepada Kak Marta dan Bang Rizal. Nah, kan kayaknya sangat menarik ya ketika media cetak sekarang banyak booming, penerbit-penerbit mayor. Namun sekarang ada penerbit-penerbit digital. Nah, bagi saya itu menjadi pertanyaan adalah ketika kita menulis tema-tema budaya, artinya saya contohkan, saya kan lebih sukanya pengennya menulis tentang budaya yang merupakan budaya kita sendiri. Nah, lalu di penerbit digital yang pembacanya itu, konsumennya itu yang lebih luas, bukan saja di daerah Sumatera Barat atau Minangkabau. Nah, bagaimana prospek terhadap tulisan-tulisan yang temanya menjurus terhadap budaya yang mungkin orang luar budaya kita itu mereka tidak paham. Bagaimana prospek terhadap era digital itu? Begitu pertanyaan saya, Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yahya. Intinya apakah konten-konten terkait lokalitas ya, terutama budaya Minangkabau ketika dituliskan dalam bentuk novel dan lain sebagainya, apakah akan mendapatkan pembaca di aplikasi-aplikasi ya. Nah, nanti Kak Marta maupun Bang Rizal boleh menjawab singkat, mungkin singkat-singkat saja ya, karena akan banyak sekali pertanyaan malam hari ini. Siapa dulu, Bang Kak Marta atau Bang Rizal? Silakan. Kalau Bang Rizal, saya kira konten-konten novelnya sangat lokalitas sekali ya. Silakan. Marta atau Rizal dulu? Silakan Bang Rizal, nanti saya nambahin aja gitu. Oh, Bang Rizal, silakan Bang Rizal. Ya, Singkat barangkali. Ya nggak masalah, pasar aja gitu kan. Artinya gini, tema-tema lokal kan lebih kepada pembaca di atas 25 tahun ke atas kan. Nah sekarang kan pembaca-pembaca dewasa itu kan sudah juga beralih ke daring. Gitu kan. Semua orang sekarang terkoneksi dengan aplikasi ini, gitu, dengan daring ini. Nah tentang masyarakat pembaca yang secara kultural berbeda ya nggak masalah juga. Gitu. Dan karena ada juga pembaca yang tidak paham, misalnya saya pembaca, jangankan pembaca awam yang di aplikasi, mahasiswa saja yang meneliti novel-novel saya itu untuk jadi sarjana itu kadang-kadang nggak paham juga dengan konten kultural yang dalam karya saya itu nggak masalah juga gitu. Minimal kan kita memperkenalkan tentang budaya Minang, dan kalau kawan-kawan baca di karya-karya saya di aplikasi itu Minang sekali, baik dari struktur bahasanya, dari diksinya juga Minang. Nah itu apakah pembacanya paham atau tidak? Ya, pembaca di aplikasi itu kan macam-macam, gitu kan. Jadi memang ada juga pembaca-pembaca pintar. Nah, misalnya di Cabaca itu banyak pembaca-pembaca cerdas, gitu, pembaca pintar yang mungkin latar-latarnya secara akademis juga bagus. Oke, di aplikasi yang lain mungkin untuk Pak ya yang berlatar Minang ya nanti dilihat aplikasinya yang mana, karena aplikasi itu kan segmen pembacanya agak berbeda-beda. Misalnya dengan konten itu mungkin konten lokal itu tidak cocok untuk aplikasi yang tertentu. Jadi dipilih-pilih aja nanti aplikasinya yang cocok. Itu Subhan. Ya baik, terima kasih Bang Rizal. Bang Kak Marta mau nambahin singkat? Ya untuk konten lokal sebenarnya bisa saja kita mempromosikan di aplikasi. Contohnya KBM Apps itu ada konten lokal Jawa dan juga Batak gitu. Nah di sana juga banyak penikmatnya karena di sana juga menerima buku non fiksi secara digital ya. Dan di situ juga kadang-kadang diambil untuk diterbitkan oleh kalau situ penerbitnya KMO dan juga bisa menghasilkan juga gitu.
Nah, tergantung kita bagaimana promosinya lagi gitu, bukan bagaimana kita menulisnya atau bagaimana kita membuatnya, tapi bagaimana kita mempromosikannya gitu. Karena di situ banyak konten-konten lokal. Misalnya gini, ada cerita Sriwijaya, sejarah. Di situ dimuat gitu, dan itu laku gitu. Kalau kita bisa gitu kan mempromosikannya. Mungkin itu. Dan satu lagi tadi saya ada apa ya? Lupa, nanti deh Kak lanjut. Ya, oke. Terima kasih Kak Marta. Begitu Bang Yahya ya. Saya kira sah-sah saja. Silakan Bang Yahya membuat tulisan-tulisan dengan konten-konten lokal. Ya, pede aja. Ya, percaya diri saja. Kalau tidak ada yang baca, nanti kelas menulis daring pesertanya saya suruh baca semuanya. Kemudian ada yang menunjuk tangan, Kak Dian dan Kak Hernita. Oke, Kak Dian dulu mungkin, silakan. Ya, makasih Bang. Ya. Sebelum bertanya, selamat malam Kak Marta dan Pak Air Rizal. Sebelum bertanya, saya ingin curhat dulu. Jadi, saya merupakan pembaca di beberapa aplikasi dan sering sekali mendapati bahwa banyak aplikasi yang kadang susah login atau saat membeli koin atau kerangnya nanti susah untuk terkoneksi, atau juga tiba-tiba aplikasi ini logout sendiri. Jadi saya hubungkanlah dengan pelajaran kita minggu lalu, Bang Subhan, bahwa kata Bang Anggun di materi hulu hilir penerbitan, perbedaan antara buku cetak dan aplikasi itu, kalau buku cetak kita beli terus putus, mahal memang, tapi ketika di aplikasi memang murah, tapi biaya maintenance-nya sangat mahal. Dan pertanyaan saya adalah, seandainya kita sebagai penulis, apabila startup atau aplikasi yang berupa startup itu bangkrut, alias tidak punya dana lagi untuk maintenance, apa yang akan terjadi dengan tulisan kita? Terima kasih, Bang. Mikrofon Bang Subhan mati, Bang. Sorry. Terima kasih Kak Dian. Kak Marta dan Bang Rizal sudah menangkap ya pertanyaannya. Lanjut ke Kak Hernita Cincuin. Nah, ini di Inhil Riau. Silakan. Apa maksudnya Cincuin ini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya Pak Pembimbing. Selamat malam teman sekalian. Sebelum bertanya, sama seperti Mbak Dian tadi, mau curhat dulu gitu. Saya salah satu penulis pemula yang mencoba menulis di KBM Up. Jadi awal tujuan saya untuk menulis yaitu untuk menulis cerita anak. Begitu dibaca di KBM Up itu banyak cerita yang mak-mak lah kata Mbak Marta tadi. Jadi saya coba juga menulis yang seperti mak-mak tadi. Saya coba juga ada 2 judul novel yang saya coba menulis mak-mak gitu. Yang novel pertama saya selesaikan, novel kedua lebih sedikit dewasa gitu, 18 tahun ke atas. Awal-awal novel yang lama itu yang tidak ikut mak-mak begitu ya sedikit lah pembacanya gitu. Terakhir yang ini saya buat yang 18 tahun ke atasnya itu dengan judul ranjang pertamanya itu lain judulnya Pak. Judulnya itu setelah mendapat ini rubah judul, saya rubah judul Ranjang Nista. Jadi melihat awal-awal novel itu diterbitkan, langsung banyak itu pembacanya. Sudah sampai 17 bab. Saya merasa kok tadi awal saya tujuannya cerita anak. Kenapa jadi cerita ini? Jadinya seperti coba mencoba saya kapan benar-benar ke tujuan pertama gitu. Terus di cerita anak saya juga tidak banyak dapat bagaimana menuliskan cerita anak di KBM itu. Saya pun jadi
jadi ini jadi tak berani gitu. Pernah juga ikut Zoom begini, saya sampaikan juga, rasanya tidak ini juga, tak ada solusi juga. Setelah saya koreksi diri, apakah salah saya sebagai penulis pemula kok pindah-pindah genre gitu? Atau sayanya yang cuma mencoba hanya satu aplikasi saja? Apakah saya hanya mencoba satu aplikasi saja? Atau harus coba dulu ke aplikasi-aplikasi yang lainnya gitu? Pernah coba buka Joylada, Gaptek, tak bisa lanjut menerbitkan tulisan. Buka Wattpad, memang saya tidak suka cover-covernya. Jadi sama seperti yang lain juga kurang setuju dengan cover-cover di Wattpad. Nah, pertanyaannya tadi itu, apakah salah saya hanya satu aplikasi saja? Atau yang kedua, salahkah saya sebagai penulis pemula pindah-pindah genre? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau sudah salah benar ini agak berat kajiannya ya. Oke, terima kasih Kak Ernita. Lanjut dulu ya ke Kak Destri Mayroza di Solo. Silakan singkat aja ya, karena masih banyak pertanyaan lainnya. Silakan Kak Destri. Baik, terima kasih Bang atas kesempatannya. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas karena dari tadi saya jaringannya agak masalah. Cukup terdengar. Sebenarnya saya setuju sekali dengan pendapat ya. Seperti yang disampaikan Kak Marta tadi, saya juga bergabung dengan KBM App dan juga KBM yang ada di Facebook. Ternyata yang banyak digemari itu adalah isu-isu mainstream atau judul-judul mainstream yang seperti Kak Marta bilang tadi. Nah, saya jadi cerita yang saya bagikan di aplikasi tersebut minim sekali pembaca, paling yang baca cuma 3-5 orang, dan itu pun memang yang benar-benar menyukai kisah yang saya angkat. Jadi saya menarik diri dari aplikasi itu, jadi saya tok aja nulis di satu tempat yang dimana di sana menerima semua genre. Nah, pertanyaannya adalah apakah boleh kita mengikuti, mungkin mirip dengan pernyataan Kak Ernita tadi, apakah boleh kita beralih genre atau beralih aliran demi mendapatkan pembaca yang banyak? Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Ernita dan Kak Destri punya pertanyaan yang sama ya. Apakah kita harus mengikuti pasar ketika orang berbicara semua dalam konten mereka, kita akan ikut juga seperti itu ya. Nah, sedangkan Kak Dian tadi, seandainya nanti aplikasi-aplikasi itu pemodal pemiliknya sudah tiada atau tidak lanjut lagi aplikasi itu, bagaimana nasib naskah kita di situ, kan begitu. Oke, mungkin dirangkum saja baik Kak Marta maupun Bang Rizal sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, karena banyak pertanyaan ini juga di kolom chat. Secara umum saja Kak Marta dan Bang Rizal dipersilakan. Kak Marta dulu barangkali. Ya, baik Kak Ruhan, saya akan jawab dulu pertanyaan Kak Dian. Bagaimana kalau aplikasi itu bangkrut? Menurut pengamatan saya, ketika aplikasi itu dinyatakan bangkrut, kan tidak ada penikmatnya lagi gitu ya. Dan itu biasanya dalam dunia bisnis, aplikasi yang akan bangkrut itu adalah aplikasi yang akan ditinggalkan oleh penggemar. Dan saya pun untuk aplikasi tersebut, saya merasa itu tidak akan bangkrut. Palingan mereka upgrade sesuai zamannya gitu. Selalu upgrade gitu. Misalkan kemarin kita ada nulis di apa gitu kan, nanti di-upgrade lagi untuk nulis kayak apa. Mana tahu kita bisa nulis layarnya nggak ada, kita bisa nulis gitu. Itu yang dirancang sekarang di dunia teknologi informasi gitu. Dan itu mungkin kalau karya kita kemana gitu. Karya kita tetap di kita gitu. Dan bagaimana penerbit yang menerbitkan karya yang juga bergabung dengan aplikasi tersebut gitu. Penerbit tersebut mereka berbagi hasil gitu. Dan yang novel yang diterbitkan di sana yang tidak cetak itu sama saja dengan menerbitkan secara cetak. Bedanya media bacanya saja yang berbeda. Kalau di online media bacanya adalah layar HP kita atau smartphone atau laptop.
Kalau yang buku cetak ya buku tercetak gitu, isinya pun sama gitu, semuanya sama, hanya media saja. Kalau ada tadi bilang dalam kajian penerbit, hal itu sangat merugikan, benar. Kalau penerbit tidak mau mengupgrade, Bentang Pustaka, Nora Publishing, Mizan, itu mereka bergabung dengan platform tersebut. Mereka mencari karya itu gitu dan diterbitkan secara online gitu. Dan itu untung juga. Dan di Perpusnas sendiri sudah ada ISBN untuk mengurus karya secara apa ya namanya itu ya, yang kayak online gitu. Dan ya, ada gitu kayak ebook ya. gitu. Masuk ebook gitu. Nah, itu sudah ada gitu. Nah, jadi kita tidak perlu khawatir lagi untuk hal-hal tersebut. Makanya banyak kan aplikasi itu juga harus terdaftar juga gitu kan. Dan juga harus banyak proses-prosesnya. Yang bikin pun perusahaan yang harus terdaftar di Kemenkumham juga gitu. Dan itu kebangkrutan itu akan menjadi tanggung jawab mereka gitu. Dan seterusnya Kak Hernita ya, halo, Kak Marta? Halo, Kak Marta? Ya, Kak, sebentar. Ya. Ya, intinya ketika... Ini kayaknya hilang sendiri nih. Oh ya, oke, lanjut. Nah, nanti kedengaran ya, Kak, suaranya? Ya, terdengar, ya, lanjut. Oke, mungkin sementara lanjut Bang Rizal, mungkin ada gangguan sinyal Kak Marta. Oke, kemudian ini bagaimana dengan nasib karya kita bila aplikasinya bangkrut? Kalau di aplikasi itu kalau sudah monetisasi itu kan ada kontrak itu sama dengan penerbit berlaku 1 tahun. Jadi kalau dalam masa kontrak itu berjalan kemudian aplikasinya bangkrut, ya otomatis kan secara hukum kontrak itu tidak. Tapi kalau pada karya-karya yang tidak berbayar atau tidak dimonetisasi itu tidak ada kontrak kerja, jadi bebas saja boleh dimuat di aplikasi yang lain atau dihapus di aplikasi itu nggak masalah. Jadi ada legal hukumnya, nanti ada kontrak ditawarkannya. Kemudian Bu Ernita tentang kecenderungan pembaca, katanya di 18 tahun 18 Agustus itu dalam katanya begitu juga Bu Ernita, karena itu mungkin bukan, jadi itu stigma ya, itu stigma yang menjustifikasi bahwa di aplikasi itu yang lebih menjual itu lebih banyak dibaca karya yang 18 tahun ke atas gitu kan. Sebenarnya itu stigma aja. Jadi persoalannya bukan karya 18 tahun ke atas itu, tapi mungkin konteks secara isi atau secara isi itu karya kita itu mungkin tidak terlalu bagus atau tidak bisa diterima oleh pembaca. Jadi nggak masalah mau bikin karya anak-anak horor 18 tahun ke atas, saya pikir sama saja. Kalau 18 tahun ke atas karyanya nggak bagus, tidak disukai pembaca, ya nggak ada juga yang membaca. Jadi serah aja, bikin aja karya anak-anak dan karyanya bagus, dibikin dengan bagus, itu kan ada pembacanya. Contohnya saya kan di novel itu genre saya horor. Horor itu kan genre pembacanya sedikit, tapi ternyata sampai 68.000 pembaca. Jadi nggak masalah kalau kita bikin karyanya bagus. Kemudian apakah terkait dengan bolehkah beralih genre? Saya pikir nggak masalah menantang diri kita untuk menulis dengan banyak genre. Tapi saya pikir kalau dari prinsip menulis, kalau secara pribadi saya akan tetap mempertahankan genre kepenulisan saya. Jadi nggak masalah. Kalau apakah saya ingin menulis untuk membaca, untuk mendapatkan uang yang banyak dari berbayar, saya pikir nggak masalah juga. Silakan aja mencoba banyak genre. Yang penting kita nyaman menulisnya. Saya dari sastra kemudian menulis cerita horor. Apa saya pilih horor karena saya nyaman menulisnya gitu. Jadi bukan karena pembaca. Jadi kalau boleh kita menulis karena pembaca, tapi pada akhirnya kita tidak nyaman menulisnya. Jadi saya pikir itu bukan pilihan yang tepat untuk menulis.
Kalau menulis untuk tidak nyaman ya sama dengan bunuh diri. Kemudian bagaimana dengan bagaimana karya-karya di aplikasi kita minim pembaca. Nah, ini tadi Marta sudah menyinggungnya. Persoalannya pertama mungkin pada kualitas karya kita. Nah, mungkin karyanya belum berkualitas. Yang penting lagi adalah promosi dah. Promosi ini cara-cara untuk promosi. Nah, kalau kawan-kawan nanti bergabung di aplikasi, nanti di aplikasi itu kan ada ambasador, nanti akan menuntun kita bagaimana cara berpromosi. Nah, salah satu cara berpromosi ya tadi kan bikin promo yang ada di media sosial, bikin macam-macam gitu, bikin kutipan yang baik, kemudian dengan grafis-grafis yang bagus, nah, untuk bisa menarik membaca. Yang penting lagi adalah menulis di aplikasi ini sebenarnya kalau tidak perlu memikirkan pembaca, saya pikir pentingnya laksanakan pertama membuat karya yang bagus, kemudian promosi, ya semuanya akan berjalan lebih baik aja. Nggak perlu kita pikirkan yang lain gitu. Mungkin promosinya kurang tadi itu Bu Destri, promosinya kurang atau karyanya kurang bagus, mungkin dibikin bagus lagi kemudian dipromosi, bacanya kan itu Sobat. Ya, oke. Terima kasih Bang Rizal. Kak Marta sudah aktif kembali. Baik, kita lanjut. Sebelum saya bacakan pertanyaan di kolom chatting, ya, mungkin ada satu peserta yang sudah aktif di aplikasi selama 1-2 tahun terakhir. Ada yang mau berbagi pengalaman mungkin? Singkat. Silakan tunjuk tangan. Oke, ada? Kak Masya. Ya. Oke, silakan Kak Masya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya antara berbagi dan pengen bertanya juga ya. Dalam pembuatan novel yang sudah terbit dua buku saya itu, sebenarnya saya pengen revisi dan pengen lanjutan gitu. Apa perbedaannya revisi sama lanjutan gitu? Namanya revisi kan banyak, itu pasti tinggal memperbaiki. Tapi pengen melanjutkan kan harus ada tambahan gitu ya, tambahan cerita-cerita gitu. Tapi kalau masalah aplikasi, saya lebih suka di KBM. Saya sangat suka banget, dan WhatsApp itu. Mungkin kalau buku saya belum terjual banyak karena saya kurang setuju kata Bang Rizal gitu, kurang promo gitu, atau mungkin saya juga kurang brandingnya kurang kenceng gitu. Yaudah, pertanyaannya itu aja ya, antara ini apa tadi, revisi sama ini loh, apa namanya, revisi sama lanjutan gitu. Revisi lanjutan. Sama lanjutan, misalnya mendobrak jeruji imajinasi, lanjutan atau revisi gitu. Karena saya pengen merubah, selama ini kan saya bikin nggak pakai kerangka, pengen saya rubah kerangka, dan apakah bisa di lain penerbit gitu, kita revisinya bisa nggak ya? Baik, Masya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, saya jawab saja bahwa kalau revisi ya tentu Kak Masya melakukan proses pembacaan ulang ya, swasunting, editing, tentu totalitas naskah, keseluruhan naskah. Kalau lanjutan ya mungkin Kak Masya mau menambah bab atau bagaimana begitu ya, atau mau bikin triloginya kan bisa saja begitu ya. Nanti juga Kak Marta sama satu bisa nggak ya? Kenapa? Kalau jadi satu antara revisi sama tambah bab gitu. Revisi itu mau ubah artinya ada proses swasunting, ada proses editing. Jadi Kak Masya
menyunting ulang naskah itu, merevisi ulang gitu ya. Artinya memperbaiki lah, bahasa sederhananya memperbaiki, mungkin ada lebih kurangnya naskah itu ya, ada yang perlu ditambah kurangi, itu proses revisi ya. Dan itu bisa saja naskah yang sudah jadi, sudah misalnya novelnya 200 halaman, lalu Kak Masya mau merevisinya kembali. Merevisi artinya mungkin ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki ya, baik edit kebahasaannya atau menemukan kesalahan ketik dan lain sebagainya. Itu proses revisi Kak ya. Masuk ke Swasunting. Tapi kalau penerbitnya kalau di ke tempat yang lain bisa nggak ya, atau di situ lagi di penerbit yang sudah menerbitkan? Nah, kalau dia berbentuk buku tercetak, Kak Masya tentu harus berpedoman pada MOU ya, pada kerjasama terbit. Apakah jangka waktunya, biasanya ada jangka waktunya ya. Kalau sudah habis jangka waktu, Kak Masya bisa menarik dan bisa mengalihkan ke penerbit lain begitu. Nah, kalau seandainya MOU-nya belum selesai, lalu tiba-tiba Kak Masya mengalihkan ke penerbit lain, tentu nanti bisa bermasalah dengan penerbit itu. Masalah ya? Ya, bisa bermasalah. Artinya harus dikomunikasikan. Ya, baik. Penerbit yang sudah menerbitkan ya? Ya, dikomunikasikan Kak Masya ya. Baik, tadi pertanyaan saya untuk satu peserta yang punya pengalaman di aplikasi, ya. Mungkin mau berbagi unek-unek begitu, atau memang sudah dapat duit, nah sudah dapat royaltinya di aplikasi. Tadi Kak Marta dan Bang Rizal menyinggung soal royalti gitu, atau ada hal-hal lain yang ingin disampaikan ya terkait dengan pengalaman di aplikasi. Adakah peserta yang mau berbicara? Yang sudah berpengalaman? Setahun, 2 tahun? Tidak? Oke, malu-malu. Baik, kita lanjut, waktu kita masih ada sekitar 30 menit lagi. Ini banyak sekali pertanyaan di kolom chat, nanti Bang Rizal dan Kak Marta juga bisa membaca langsung. Saya bacakan dulu dari Kak Imratul Handayani, ya. Kalau menulis melalui aplikasi online, apakah kita dapat royalti kalau seandainya tidak berbayar? Nah, jadi naskah kita itu diterbitkan di aplikasi yang tak berbayar, kan ada yang premium, ada yang berbayar ya. Kita masuk ke aplikasi yang tidak berbayar. Apakah yang tidak berbayar itu kita dapat royalti? Nah, singkat Kak Marta dan Bang Rizal. Silakan. Kalau tidak berbayar ya tidak mendapat royalti. Tuh, selesai. Selesai ya. Bang Rizal bagaimana? Ya, jadi kawan-kawan untuk yang tidak berbayar itu nanti lihat aplikasinya, aplikasi yang mana. Karena di aplikasi yang di sejumlah aplikasi walaupun tidak berbayar, nanti kita bisa mendapatkan pendapatan misalnya dari event-event yang diadakan di sana. Misalnya ada lombanya, kemudian ada pemberian hadiah-hadiah untuk bermacam-macam kategori gitu. Misalnya di Novelme kan, walaupun novel kita itu tidak berbayar, nanti dia punya banyak event untuk bermacam-macam game yang diberikan hadiah gitu. Jadi nggak masalah ya. Lihat juga aplikasinya. Misalnya di Storia juga seperti itu kan, ada novelnya tidak berbayar, tapi kita bisa mendapatkan uang dari event-event yang ada di sana. Nggak masalah. Baik, terima kasih Bang Rizal. Kak, tambahan juga, kalau saya sih mengapa saya sebut tadi kalau kalau novel kita disetel nggak bayar itu ya tidak ada bayaran, ya itu secara pertanyaannya itu adalah kita chapter itu kalau nggak berbayar gimana gitu itu kan. Nah kalau seluruh aplikasi ada event. Kalau saya bilang ya seluruh aplikasi ada event, mau digratiskan pun kita bisa ikut event yang lain gitu, makanya lebih besar seperti kayak kata Bang Rizal. Kalau untuk chapter mungkin kita tidak dapat gitu bayarannya itu Kak. Baik, terima kasih Kak Marta. Ya, ada peluang di event ya. Ya istilahnya berpandai-pandai saja nanti gimana memberdayakan aplikasi itu. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya di kolom chat. Ada Bang Darwan Kania, ini dari Lombok. Jauh. Intinya menulis di aplikasi biasanya diupdate per bab atau
per cerita bersambung. Bagaimana tips dan trik membuat pembaca penasaran di setiap bab itu? Nah, silakan Bang Rizal atau Kak Marta, singkat. Soal penasaran. Nah, apa nunjuk siapa dulu nih? Bang Rizal atau Kak Marta boleh, silakan. Baiklah, saya dulu. Itu untuk membuat penasaran, ya untuk membuat penasaran saya sudah coba di novel saya Kami Bukan Tinta Berdasi. Itu saya menggantung ceritanya. Misalnya gini, menyindir pemerintah gitu kan tentang korupsi gitu. Nah, saya bikin penasaran di bawahnya itu bagaimana sih selanjutnya si tokoh ini, itu namanya plot twist ya, si tokoh ini selanjutnya gitu setelah membuat masalah ini gitu ya, masalahnya udah selesai nih satu chapter gitu, terus ada lagi yang mengganjal di dia gitu. Nah, kita membuat ganjalan itu tergantung dengan apa sih ide kita dari awal gitu. Nah, itu yang namanya premis gitu atau sinopsis awal gitu. Sinopsis itu sebenarnya lebih bagus dibikin di awal daripada di akhir gitu, karena itu masuk ke outline juga. Setelah sinopsis kita bikin outline itu berapa, bisa bab, bisa apa gitu, berdasarkan konflik ya gitu. Nah, itu saya menyusunnya begini di dalam novel apa namanya itu ketika Kami Bukan Tinta Berdasi itu saya bacakan plot twist saya gini. Sekilas memang mirip laki-laki itu, seseorang yang ada di video live liputan MMI News yang dilaporkan Gary. Indah membuang botol minuman dinginnya. Nanti kita akan tahu siapa dia. Aku yakin kamu salah orang. Nah, percakapan itu akan membuat siapa sih orang yang dipenasaran itu gitu. Nah, itu bisa dibaca nanti di novel saya di Kuiku, Kami Bukan Tinta Berdasi, bisa dipelajari bagaimana membuat penasaran dan ketegangan kecil di dalam cerita gitu. Mungkin begitu Kak. Baik, terima kasih Kak Marta. Bang Rizal punya kiat tersendiri untuk membuat penasaran pembaca mungkin? Singkat. Kalau saya menulis novel itu enggak bab per bab di aplikasi itu. Jadi saya selesaikan satu novel baru di upload ke bab gitu. Jadi kalau novel saya itu bab per bab baca mungkin tidak akan membuat pembaca penasaran. Nah, jadi kalau untuk membuat pembaca penasaran nanti tergantung saya lakukan dengan cara promonya. Oke. Baik. Terima kasih Bang Rizal. Jadi punya kiat berbeda antara Kak Marta dan Bang Rizal ya. Nah, tapi kunci pada mempromosikan ketika naskah sudah tayang di aplikasi ya, kawan-kawan harus pandai membuat narasi-narasi menarik yang bisa memancing orang untuk mengklik tautan ke aplikasi bersangkutan ya. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Naswa Ibtisam. Nah, ini Kak Ibtisam ini Naswa, penggemarnya Kak Marta nih. Saya mau bertanya pada Kak Marta, saya tertarik dengan point of view, POV yang digunakan pada cerita Satu Langit Dua Cerita. Bagaimana menggunakan POV seperti itu dengan menarik? Sebab susah dimengerti juga kalau dibuat tak semestinya. Mohon penjelasannya Kak Marta. Silakan, singkat Kak Marta. Ya, untuk penulisan point of view atau sudut pandang dalam cerita itu, saya memang banyak sekali ribetnya ya dalam menulis Satu Langit Dua Cerita. Tapi saya menulis sesuai dengan apa yang saya katakan. Misalkan antara saya dengan Kaila, dengan yang lainnya, itu saya kombinasikan saja gitu. Mungkin nanti bisa bisa tanya langsung ke saya, bukan di sini, karena pembahasannya banyak banget ya Kak Tuhan. Nah, nanti akan ada bagaimana menuliskannya gitu. Misalkan kalau kita di awal novel, itu kan untuk membuat orang penasaran itu tidak perlu menyebutkan nama si tokoh dulu. Bisa ciri-cirinya, bisa kita pakai ya laki-laki itu, gadis itu gitu. Nah, kita bisa mengganti seperti itu. Nah, untuk teknik-teknik penulisannya, mungkin kita bisa bicara lebih lanjut lagi setelah ini, karena waktu kita terbatas ya di sini. Nanti bisa di WA atau di mana saja yang bisa berkomunikasi dengan saya sendiri gitu. Baik. Nah, untuk pembahasan itu lebih panjang sih Kak, silakan lanjut dulu. Oke, terima kasih Kak Marta. Ini ada tawaran Kak Naswa Intisan di Probolinggo. Bisa langsung chatting Kak Marta nanti setelah kelas ini ya untuk membahas point of view novel tadi. Kita berlanjut ke Kak Dona Susanti. Selamat malam Kak Marta dan Bang Rizal. Manakah yang lebih baik
menulis di aplikasi luar negeri yang cakupan pembacanya lebih luas daripada aplikasi dalam negeri. Lalu apakah jika kita menulis di aplikasi luar negeri akan ada terjemahan otomatis untuk tulisan kita? Nah, ini terkait terjemahan. Apakah di aplikasi luar negeri naskah kita murni teks bahasa Indonesia atau diterjemahkan atau kita menerjemahkan? Silakan Bang Rizal atau Kak Marta. Bang Rizal dulu, Kak. Ya, silakan Bang Rizal. Ya, kalau saya sih sebenarnya terserah kita aja. Kalau aplikasi impor itu kan segmentasi pembacanya di Indonesia belum tentu banyak kan. Iya. Kemudian kalau kita ingin menjangkau pembaca yang luas di luar negeri, otomatis kita menulis dengan bahasa yang umum atau bahasa Inggris. Tapi tergantung juga nanti kan. Ada aplikasi impor itu memang yang misalnya justru misalnya segmentasi pembacanya yang banyak berbahasa Prancis dan yang lain. Itu tergantung, tidak otomatis juga. Kalau kita aplikasinya pembaca apakah aplikasi impor atau lokal tidak menentukan juga, karena nanti segmentasi aplikasi itu kan beda-beda. Nah, apakah untuk aplikasi impor itu apakah otomatis kita menulis dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa lain? Terjemahannya segala macam tidak tahu persis ya. Saya pikir karena gini, karena aplikasi impor YouTube atau Yahoo atau YouTube segala macam itu kan mereka punya punya perwakilan di masing-masing negara itu, dan masing-masing negara itu akan mempunyai kebijakan-kebijakan yang terkait dengan aturan-aturan dan hukum yang berlaku di negara itu. Saya pikir kalau kita menulis di aplikasi impor dengan bahasa Indonesia, tidak otomatis mungkin akan masuk ke segmentasi pembaca di luar, di negara lain, itu akan berbeda saya pikir. Tapi untuk penerjemahan itu saya kurang paham ya, mungkin Marta tahu. Ya, silakan. Marta mau nambah? Untuk penerjemahan, saya punya teman satu yang memang dia mengupload novel di Naver. Naver itu adalah aplikasi berbahasa Korea. Nah, di situ memang ada translator untuk mentranslate atau menerjemahkan hal itu. Bagaimana dengan aplikasi semacam Dreamy, itu aplikasi luar, InNovel, web novel, mereka punya penerjemah sendiri gitu. Misalkan kebanyakan itu seperti yang dikatakan Bang Rizal, itu segmentasi pembacanya gitu. Ada juga yang menulis langsung dengan bahasa Inggris gitu. Kayak novel-novel luar kan ditulis bahasa Inggris. Banyak loh orang Indonesia yang membaca bahasa tersebut gitu dengan bahasa itu. Untuk Jepang itu ada namanya Nihongo aplikasi websitenya itu di website bukan di aplikasi. Kalau Korea itu Naver, kalau Indonesia banyak ya yang udah ada di kita. Dan untuk yang luar negeri ada web novel, InNovel gitu, ada Dreamy gitu. Nah itu biasanya ada kayak di Google juga. Ada translatornya, kita mau pakai bahasa apa nih bacanya gitu kan, ada biasanya tergantung kontrak kita dengan web tersebut gitu, maksudnya dengan aplikasi tersebut gitu. Nah mungkin gitu Kak. Baik, terima kasih Kak Marta. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kak Khairani Koto di Padang. Assalamualaikum Kak Marta dan Bang Rizal, bagaimana caranya agar tulisan kita di aplikasi online seperti Wattpad dan lainnya bisa dilirik oleh publisher, oleh penerbit? Nah, bagaimana naskah kita di aplikasi-aplikasi itu bisa menarik minat penerbit untuk dijadikan buku atau sekurang-kurangnya e-book versi mereka dan bisa diperjualbelikan ya. Ini menarik saya kira. Silakan Mbak Rizal dulu. Kurang jelas tadi Sofan. Bagaimana agar naskah kita di aplikasi bisa dilirik publisher, bisa dilirik penerbit? Apa kiatnya? Saya bingung menjawabnya karena gini, saya berangkat dari penerbit, buku saya diterbitkan, kemudian saya beralih ke aplikasi. Nah, kalau saya berpikir lagi dari aplikasi ke penerbitan jadi bingung. Jadi begini, jangan ketika menulis di aplikasi jangan berorientasi untuk diterbitkan di buku gitu. Ya. Jadi menulis di aplikasi itu kita harus menaklukkan banyak pembaca gitu. Kalau misalnya Anda menulis di aplikasi untuk diterbitkan buku, otomatis itu
bisa jadi duitnya makin sedikit gitu. Jadi menulis aplikasi saja, gitu. Menulis di buku untuk buku, menulis untuk buku aja. Saya seperti itu, saya segmentasikan. Misalnya kalau saya menulis novel untuk penerbit, ya, saya kirimkan ke penerbit, ya, tidak saya masukkan ke aplikasi. Kalau saya niatkan menulis aplikasi, ya saya menulis, ditempatkanlah ke tempat-tempatnya. Gitu. Oke, baik. Bang Rizal, terima kasih. Luar biasa ini. Bang Rizal ini ekstrim, teman-teman. Dia berangkat dari penerbit, ya. Buku-bukunya sebelumnya diterbitkan oleh beberapa penerbit. Lalu dia memilih untuk berkarya di aplikasi. Nah, ini kan ekstrim ya, kawan-kawan. Saya kira itu menjadi pilihan. Apakah mau menerbitkan karyanya di penerbit, ya silahkan kirim saja ke penerbit. Cari penerbitnya, ya Gramedia, Bentang, Mizan, dan lain sebagainya. Kirim naskah ke sana. Nah, Bang Rizal berangkat dari penerbit, mengirim naskahnya untuk ditayangkan di aplikasi-aplikasi. Nah, kalau Kak Marta, apa pandangannya? Halo, Kak Marta, masih aktif? Oke, lanjut. Ya, aktif, Kak. Ya, silakan. Mau nambah? Putus-putus ini. Oke. Baik, kita lanjut pertanyaan. Pertanyaan apa tadi ya, Kak? Melirik naskah di aplikasi oleh penerbit, kiatnya. Oh, iya. Kak, aduh. Udah deh, saya nggak usah. Oke, Kak Marta, lanjut dulu. Lanjut dulu, Kak. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan Bang Alek Gunawan di Pekanbaru. Mana pertanyaan ini? Oke, sebentar. Izin bertanya, saya sudah 3 bulan mengirim cerpen di Wattpad. Tapi sampai sekarang masih 3 orang saja yang melihat cerpen saya. Sudah saya bagi di media sosial, tapi tidak kunjung ada yang melihat. Apakah ada cara khusus supaya banyak yang melihat cerita saya tersebut yang dikirim di Wattpad? Dan bolehkah cerpen yang sudah dikirim di Wattpad dikirim ke aplikasi lain? Nah, bagaimana Bang Rizal? Ini sudah lama di Wattpad, tapi kok 3? Ya, untuk silakan. Persoalannya mungkin ada 2 mungkin Pak Alek ini. Pertama mungkin kualitas cerpennya, kedua promosinya. Nah, satu lagi Pak Alek, karena cerpen aplikasi itu punya segmentasi pembaca yang berbeda, saya pikir, dengan baca buku fisik. Jadi terlalu banyak. Jadi kalau ingin pembacanya banyak, ya mungkin bukan cerpen juga atau cerita bersambung. Ya, karena gini, pembaca kita menulis satu bab, minta bab berikutnya, next, selalu begitu diminta oleh pembacanya. Jadi mungkin saya pikir, saya melihat di beberapa aplikasi untuk genre-genre cerpen itu memang tidak banyak pembacanya. Jadi mungkin beralih ke sambung atau novel. Tapi mungkin 2 hal yang perlu dilakukan dulu. Pertama, meningkatkan kualitas cerpennya, kemudian promo dulu. Ya, baik. Terima kasih Bang Rizal. Jadi Bang Alek tingkatkan kualitas naskah cerpen, lalu maksimal promosi, ya, promosi ke media sosial. Saya ketika aktif di Wattpad terakhir, ya saya bagikan ke seluruh medsos saya, Instagram, Facebook, ya, Line dan lain sebagainya. Itu nggak waktu lama itu mencapai 2.000 pembaca. Nah, saya nggak saya teruskan ya, karena sibuk dan lain sebagainya. Yang intinya Bang Alek dan kawan-kawan tidak usah cemas kalau seandainya naskah kita tidak terbaca oleh pembaca. Yang poin pentingnya adalah kita terus menulis, ya tulis bagikan sampai orang betul-betul melihat eksistensi kita sebagai penulis, ya. Baik, lanjut ke pertanyaan Kak Dila di Bukit Tinggi. Kalau menulis di aplikasi, apakah novel kita harus siap dulu beberapa bab atau langsung tiap hari kita update tulisan kita? Kalau sudah diupdate,
setiap hari, apakah bisa diedit lagi? Karena kalau kita menulis biasanya kadang konflik bisa berubah di tengah jalan. Oke, Kak Marta, silakan. Kalau untuk editing ya, kalau di Quidku bisa, kalau di KBM juga bisa, kalau di Wattpad juga bisa gitu. Kalau di Baca saya nggak tahu, itu ada Bang Rizal nanti jelasin. Yang secara umum sih rata-rata bisa diubah gitu. Tapi kalau menurut saya, kalau memang dia yang novel kita ini mau terbit 2, misalkan ada nih orang yang ngajuin sudah terbit di aplikasi, dia mau nerbit cetak gitu. Nah, usahakan itu bedakan gitu konfliknya agar orang penasaran gitu. Biasanya kalau di Wattpad itu dipilih penerbitnya bilang gini, yang di Wattpad biarkanlah seperti Wattpad, ketika ditarik ke penerbit itu diubah alurnya gitu, konfliknya gitu. Jadi jangan nggak usah terlalu muluk-muluk untuk mengubah karena nanti pembacanya itu kecewa. Jangan pas di tengah itu langsung diubah, jangan gitu. Pembacanya nanti kecewa itu. Oh, kok diubah lagi sih? Ah, nggak asik gitu kan. Kadang-kadang ada yang bilang penulis labil katanya. Karena saya udah pernah dengar itu di aplikasi gitu kan. Nah, mungkin di Baca bisa dijelasin sama Bang Rizal, sama Novelmi juga, beliau juga di sana. Udah kan? Baik, terima kasih Kak Marta. Mbak Rizal mau nambah? Ya. Kalau di Baca itu sama dengan penerbit ya, kita ngirim naskah langsung selesai, kemudian untuk uploadnya ke aplikasi itu editor Baca yang mengurus. Jadi kalau saya tradisi menulisnya saya selesaikan dulu satu naskah itu dalam satu novel gitu. Jadi sama saja dengan menulis untuk penerbit kan itu. Jadi saya tidak menulis bab per bab, satu bab selesai langsung diupload dan segala macam. Saya tidak seperti itu, tapi menyelesaikan novelnya dulu, kemudian diedit, di rewriting, dan sama saja dengan proses menulis novel untuk di penerbit mayor. Itu semua. Baik, terima kasih Bang Rizal. Ini banyak sekali pertanyaannya. Saya pilih-pilih saja yang sudah ditanyakan, tidak saya ajukan lagi. Dari Efrieni, apakah boleh sebuah naskah yang sedang kita kirim pada sebuah penerbit dalam status menunggu lalu kita publikasikan di media aplikasi? Silakan, Kak Marta. Apakah tadi agak terputus-putus? Kalau naskah kita sudah kita kirim ke penerbit dalam status menunggu, apakah naskah itu boleh kita publikasikan di aplikasi? Sebaiknya jangan, karena kita ada kontrak dengan penerbit cetak ya. Nah, ya sebaiknya jangan gitu. Kita selesaiin satu-satu dulu kontraknya. Kadang-kadang mereka bentrok banget gitu. Kadang bisa saling selisih pendapat gitu. Kalau saya pribadi, kalau sudah diterbitkan, minta izin dulu gitu ke penerbitnya. Boleh nggak di-upload lagi di di aplikasi gitu. Kalau sedang dalam masa menunggu gitu kan, nah itu jangan gitu, sesuaikanlah kontraknya gitu. Berapa ya lama kita menunggu, biasanya kan ada penerbit yang 2 bulan, 3 bulan, sampai 6 bulan gitu. Selesaiin dulu gitu. Mending tulis yang lain dulu gitu. Baik, masih banyak ide-idenya gitu. Ya, sepakat dengan Kak Marta ya, naskah yang sudah dikirim ke penerbit atau ke media itu tidak boleh dipublikasikan. Karena kalau sudah dipublikasikan, baik di blog, di aplikasi, di media sosial, itu tandanya sudah terbit. Nah, penerbit tidak mau menerbitkan karya yang sudah terbit. Jadi, betul-betul yang belum terbit. Ya, kita berlanjut ke Jerman. Ada Kak Desti Dasril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya bagaimana cara meningkatkan percaya diri dalam menulis di aplikasi. Nah, ini soal PD. Nah, ternyata nulis di aplikasi pun perlu kepedean ya, perlu kepercayaan diri. Apa kiatnya Bang Rizal? Silakan Bang Rizal. Kalau menurut saya di aplikasi itu nggak perlu pede-pede karena semuanya masuk, yang menentukan semuanya pembaca gitu. Yeah. Pembaca. Jadi kita menulis dengan cara kita, dengan gaya kita, kemudian serahkan kepada pembaca untuk menghakiminya. Dan saya pikir memang sih kita kan menulis dituntut untuk menulis rutin per bab per hari gitu kan. Tapi sebenarnya tidak perlu juga mengikuti cara seperti itu. Menulis dengan cara biasa juga. Menulis dikumpulkan. Baik.
Terima kasih. Editing lagi gitu. Baik. Terima kasih Bang Rizal. Kak Marta, terakhir pertanyaannya dari Kak Nengsi Sri Rahayu. Izin bertanya, tips dan trik pada saat menulis di aplikasi, genre yang seperti apa bagus dilirik pembaca atau bacaan seperti apa, dan bagaimana kiat mencari pembaca agar naskah kita itu bisa dilirik oleh banyak pembaca seperti Bang Rizal tadi udah puluhan ribu ya. Nah, silakan apa kiat-kiatnya? Kak Marta dulu. Kalau saya sih genre saya sendiri itu ada di pendidikan, drama sama thriller ya. Nah, tergantung kita aja karena tergantung segmen pembacanya juga gitu kan. Semuanya bisa masuk gitu, semuanya bisa masuk tergantung passion kita. Dan kalau saya pribadi sering survei kalau di KPM itu sukanya yang begini ceritanya yang seperti saya bilang tadi ya, yang kayak cerita yang kayak Indosiar itu. Ini mohon maaf nih yang nulis gitu. Saya juga nulis kayak sinetron Indosiar, judulnya Simpanan Kedua gitu kan. Karena saya ngetes pembaca aja gitu. Jadi yang di Quickku itu menerima semuanya. Genrenya mau thriller, mau romance, mau drama, mau apa terima. Terus kalau yang di Wattpad tentulah semuanya terima ya, makan konten-konten dewasa sekalipun gitu kan. Yang untuk baca sama yang lainnya mungkin Bang Rizal nanti untuk untuk menjelaskan. Nah, bagaimana sih kiatnya dalam mencari pembaca? Saya cuma tekankan satu, rajin-rajinlah promosi dan branding diri sendiri dan juga karyanya gitu. Karena sesuai pesan Kak Subhan dari dulu ke saya, kata Kak Subhan itu ya udah di-share aja di media sosial gitu, mau baca apa enggak gitu kan. Orang yang penting kita branding dulu secara rutin gitu. Intinya secara rutin gitu ya, tidak ada bolong-bolongnya gitu. Makanya saya turutin kata mentor saya ini nih, Kak Tuhan ini. Ya, jadi saya rutinkan gitu. Saya manut aja gitu, sama Pak Firdaus juga kayak gitu, manut aja gitu ya. Ternyata memang berhasil sampai ribuan pembaca gitu ya. Alhamdulillah. Jadi intinya itu kita nge-branding diri dan karya kita sendiri setiap waktunya gitu. Mau jelek mau enggak kita harus siap nerima. Dan begitu cara saya untuk mempromosikan atau kiat mencari pembaca tersebut. Dan juga pelajari juga aplikasinya. Semuanya bisa di sana, tapi segmen pembacanya pasti ada di setiap aplikasi itu gitu. Yang kata Bang Rizal tadi ada Novelmi milenial gitu kan, boleh gitu kan, nggak apa-apa gitu. Ya mungkin itu Kak Tuhan. Baik, terima kasih Kak Marta. Sekalian sebagai closing statement Kak Marta di sesi akhir, lanjut ke Bang Rizal sekaligus closing statement-nya. Singkat saja, menulislah apa yang kamu sukai, bukan apa yang disukai pembaca. Nah, persoalan nanti karyamu itu tidak dibaca oleh banyak pembaca, mungkin rezekinya bukan di sana. Kita tahu nanti karya itu dilirik oleh penerbit atau dilirik oleh rumah produksi. Jadi menulis sesuai apa yang ingin kamu tulis dan membuat penulis itu menyenangkan. Jangan pikirkan pembaca. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan dong semuanya dulu. Oke. Jadi jangan mikirkan pembaca ya, tulis saja. Ya intinya jangan terbebani teman-teman ya, teman-teman kelas menulis daring maupun teman-teman yang berpartisipasi lainnya di luar kelas menulis daring. Ketika proses menulis ya tulis saja, enjoy, jangan terbebani dapat uang enggak, populer enggak, kita terkenal enggak, dapat bonus ini itu segala macam enggak. Nah, pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan dari proses kepenulisan kita, mau di aplikasi, mau berbentuk buku yang diterbitkan oleh penerbit besar sekalipun, itu semua adalah bonus. Yang namanya bonus tentu prosesnya tidak gampang ya. Nah, saya berharap teman-teman di kelas menulis daring untuk tetap optimis ya. Tulis saja, tulis apa saja dan tentu saja berproseslah dengan, kalau bahasa sastrawan ya, berdarah-darah begitu. Berdarah-darah artinya bersungguh-sungguhlah komit di situ sampai kapanpun menulis, walaupun nanti profesi teman-teman macam-macam gitu, ada yang jadi guru, ada yang jadi pejabat dan lain sebagainya, tapi menulis tidak ditinggalkan. Oke teman-teman, terima kasih untuk sesi malam hari ini. 5 menit terakhir ya, saya kasih kesempatan untuk satu orang mau berbicara apa, boleh 4 menit terakhir, silakan. Ada yang mau menyampaikan sesuatu?
Mungkin ada sedikit Kak yang agak Selain Kak Marta. Ada itu. Saya mau menyarankan kalau untuk masuk ke aplikasi itu ya tulis sajalah dulu gitu, apapun bentuknya dan apapun akibatnya nanti. Yang penting kita branding dulu gitu. Ya udah tulis gitu, mau di KBM, mau Cabaca, mau apapun aplikasinya silahkan dicoba semua gitu. Karena saya pun mencoba begitu gitu kan. Nah ternyata saya lebih klik di Quick. Kalau Bang Rizal di Cabaca gitu kan, itu menemukan sendiri gitu kita mau nyamannya di mana gitu ya. Jadi tuliskan saja dulu, itu pesan saya. Jangan mikir duit gitu, jangan gitu kan, bonus dan lain. Tapi eventnya bagus-bagus loh, kayak di Quickku saya gratiskan novel saya bisa ikut event film gitu kan, event skenario gitu. Jadi kita lebih belajar lagi ternyata gitu, menambah wawasan gitu loh. Nah itu bisa kita manfaatkan gitu, itu positif dan negatifnya, hikmah-hikmahnya gitu. Mungkin itu pesan saya Kak Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Kak Marta. Benar ya, branding penting ya. Branding penting. Jadi kalau berbicara tentang branding itu ada dua hal. Pertama personal branding, yang kedua corporate branding. Personal branding ini adalah diri teman-teman. Nah, teman-teman dikenal sebagai apa? Sebagai penulis tentu harus punya karya tulis. Nah, bagaimana agar personal branding ini bisa kuat? Tentu di era sekarang, kawan-kawan harus memberdayakan seluruh potensi media sosial. Nah, saya pribadi punya fanspage, punya Facebook, punya Instagram, punya Twitter, punya Line, ya, punya WhatsApp dan lain sebagainya. Ya, kawan-kawan juga saya kira punya beberapa media sosial untuk membangun branding kita. Tidak mungkin kita bisa dikenal luas kalau jaringan media sosial tidak kuat. Saya salut dengan salah satu penulis muda Sumatera Barat, ya saya sebut saja namanya Boy Chandra misalnya. Dia sampai hari ini itu di atas 1 juta followers. Bayangkan saja ketika nulis status halo di statusnya, halo kawan misalnya begitu ya, itu ribuan orang komen. halo juga. Begitulah ibaratnya ketika seseorang punya jaringan pertemanan yang sangat luas. Apalagi kalau nanti dia membagikan cover buku barunya, berapa banyak orang yang akan membeli. Nah, yang kedua adalah corporate branding. Corporate artinya komunitas, perusahaan, lembaga yang kita miliki, kembangkan. Nah, hari ini kita punya kelas menulis daring, inilah corporate branding kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang menjadikan kelas menulis daring sedikit dari di dalam biodata teman-teman. Nah, beberapa peserta saya melihat misalnya si Fulan bergiat di kelas menulis daring dan beberapa komunitas lainnya. Itu adalah corporate branding untuk memperkuat personal branding kawan-kawan. Baik, terima kasih untuk sesi malam hari ini kepada Bang Rizal. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir, dan Kak Marta. Di lain waktu kita mohon untuk berkenan hadir kembali untuk tema-tema lainnya di samping bersama instruktur tamu lainnya. Sesi kelas malam hari ini kita tutup, dan terima kasih kepada seluruh peserta. Perbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Yang mau ngopi di sini boleh juga, saya temani. Kita belum foto bersama, Bang. Oh iya, foto bersama dulu ya. Silakan WA. Iya. Untuk sesi foto bersama diaktifkan videonya barangkali ya. Tolong dibantu screenshotnya ya, Kak Dian atau lainnya. Videonya diaktifkan biar nampak orang-orangnya. Silakan. Kak Husnul mana? Oke. Ada Kak Husnul. Diaktifkan videonya, belum nampak, masih banyak. Muhammad Ilham, Kak Cai, Kak Wardah, Kak Elvilawati, Bu Jus Baniar, Kak Ismi, Imrat Kaim, Kresi, Krilen, silakan diaktifkan. Ada Bang Raja, Kak Ernita. Oke, satu. Senyum. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman.